Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif, dan inspiratif. Sudah lama saya tidak take video seperti ini. Dan kali ini sahabat-sahabat sekalian, pemirsa channel YouTube Yayasan Wahdini Official, saya akan berbagi beberapa hal, diantaranya mengenai peternakan domba dan prospeknya. Ya, jadi siang ini di hari Ahad 6 Agustus 2023 saya sambil mengasuh si bungsu ini usia 1 tahun, dan sepertinya anak ini tertarik dengan dunia peternakan, sangat antusias ya. Nah, jadi apa salahnya saya bikin video yang ringan tapi insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan informatif juga ya. Dan mohon bantuan sahabat-sahabat sekalian untuk memasifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video yang ada di channel Yayasan Wahdini Official. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kami di Yayasan Wahdini sekarang ini sedang menggarap sebuah usaha peternakan domba dan kambing ya, atau kambing dan domba kado ya, kambing dan domba. Dan kenapa memilih kambing dan domba? Yang sebelumnya kami sempat ayam, ternyata ayam ini sebenarnya sudah cukup berhasil sih secara pemberian pakan ya. Kami juga sudah menemukan pakan alternatif untuk ayam, tapi lebih ke diantaranya sering ada human error lah kalau untuk ayam ini ya, karena ayam ini memang lebih intensif ya dibandingkan ruminansia, kambing ataupun domba. Pemeliharaannya lebih intensif, jadi harus benar-benar telaten. Semua juga harus telaten sih ya. Jadi nggak bisa dalam beternak apapun itu harus telaten, bukan telatan. Kalau telatan bahaya. Nah, kelebihannya ya pakan kambing dan domba ini sangat murah dan banyak sekali pakan-pakan alternatif yang bisa dijadikan sebagai pakan ya, dan sangat murah ya, tersedia di alam, bahkan tersedia dari limbah-limbah industri tertentu ya, diantaranya limbah industri tapioka ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk beternak kambing dan domba ini ya. Lihat saja nih, begitu lahapnya domba-domba ini makan rumput. Jadi seharian dia makan rumput, makan hijauan, dan nanti malam kami berikan pakan fermentasi, terutama untuk penggemukan ya, pakan fermentasi dari berbagai bahan ya. Oh, kenapa sayang? Oh, itu kambingnya jauh ya. Dari berbagai bahan ya, diantaranya ampas tapioka, dedak, dan lain-lain ya. Jadi karena sambil ngasuh, aduh, ini di bawah pohon ya. Kalau siang hari itu bagus kita berada di bawah pohon ya, karena pohon di siang hari mengeluarkan oksigen. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mohon jangan di skip video ini karena saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang prospek kambing dan domba ya. Dan apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu kami punya rencana, punya konsep membuat sebuah program namanya prospek ya, pakai P semua, prospek amalan Yayasan Wahdini. Nah, itu singkatan. Prospeknya itu program
solusi pengadaan kurban, amanah, meluaskan niat. Apa saja? Itu dombanya tuh. Jadi prospek itu program solusi pengadaan kurban, amanah, meluaskan niat. Nah, jadi konsepnya, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat jika ingin berkurban di tahun depan, kami siap menerima titipan hewan kurban, ya, dengan sistem begini. Sistemnya adalah harga itu insya Allah sudah kami tentukan. Untuk domba ini 3 juta, ya, bukan domba yang ini maksudnya. Untuk hewan kurban dalam bentuk domba itu 3 juta. Dan insya Allah 3 juta itu besar, ya. Nanti akan kami berikan video dan gambar estimasi hewan kurban dalam bentuk domba usia 1 tahun, ya, usia 1 tahun. Jadi usia 1 tahun itu kenal saya. Nanti akan kami berikan contohnya. Wah, duduk, mau duduk. Jadi harganya 3 juta, ya. Jadi ini benar-benar santai, ya, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, karena sambil ngasuh. Sayang. Nah, teknisnya, sahabat-sahabat dalam proses menitipkan hewan kurban ini membayar DP itu 50%, artinya 1.500.000. Yang itu akan dialokasikan untuk pengadaan hewan kurban itu sendiri yang berusia, ya, estimasinya sih 5-6 bulan sesuai dengan kondisi saat waktu, ya, waktu sahabat-sahabat memberikan DP itu, ya. Yang jelas pas hari kurban itu minimal 1 tahun usianya. Jadi kalau usia 6 bulan atau 5 bulan itu gambaran ukurannya seperti domba yang jantan ini. Nah, tolong disorot, Dika, fokus, ya. Di bawah itulah sedikit, ya. Di bawah yang jantan ini, ya. Ya. Ya, ini domba jantan. Itu 5 bulan itu, 5 atau 6 bulan itu sekitar itulah estimasinya. Jadi kebayang nanti kalau 1 tahun, ya, seperti itu. Nah, nanti dari DP itu untuk pengadaan hewan kurban usia 5 atau 6 bulan atau sesuai dengan berapa bulan lagi ke 1 tahun, ya. Artinya kalau kurbannya 5 bulan lagi, ya, otomatis berarti harus usia kambingnya 7 bulan, gitu, ya, dombanya 7 bulan, ya, begitulah. Nah, kelebihannya program kami ini kelebihannya program kami ini, sahabat-sahabat yang menitipkan kurban tersebut secara real time bisa dilihat, maksudnya kapanpun, ya, kapanpun sahabat-sahabat bisa melihat hewan kurbannya. Jadi nggak fiktif, ya. Setelah panjar dan maksimal 2 minggu setelah panjar itu hewan kurbannya sudah ada, benar-benar sudah ada, gitu, ya. Jadi kapanpun bisa lihat, dan bahkan kita akan report minimal 1 bulan sekali, ya, atau 2 minggu sekali. Jadi paling lama 1 bulan sekali kami report, ya. Nah, 1 bulan sekali akan kami report. Jadi sahabat-sahabat bisa tahu kondisi kesehatan hewan kurban, ya,
bahkan bisa tahu ukurannya sudah segimana gitu ya. Jadi itulah kelebihannya sampai hari pelaksanaan kurban tersebut bisa dilihat terus. Nah, suara domba ini. Untuk kurban bisa dilakukan di Yayasan Wahdini atau mau dibawa ke tempat masing-masing silahkan. Ya, misalnya mau untuk kurban di masjid sekitar sahabat-sahabat sekalian bisa, atau bisa langsung pelaksanaan kurbannya pun penyembelihannya dititipkan di Yayasan Wahdini bisa. Ya. Program ini minimal, jadi sistemnya nanti kami inventarisir dulu, buka pendaftaran dulu. Setelah terkumpul 20 orang, baru kita persilahkan untuk membayar down payment itu ya, DP. Ya, seperti itu. Setelah dibayarkan DP maksimal 2 minggu, hewan kurbannya sudah ada dan sudah bisa dilihat, dan nanti kita akan pasangkan name tag pada domba itu. Ya, jadi kapanpun bisa lihat-lihat ke Yayasan Wahdini. Wah, pengen lihat-lihat, bahkan mungkin anaknya pengen lihat ya domba calon hewan kurbannya, pengen lihat. Jika di pause dulu, pause. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, diteruskan lagi. Tadi mengamankan dulu si bungsu ya, karena dari tadi sudah main-main, jadi mungkin sudah terjenuh ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, setelah saya ulangi, setelah DP dibayarkan 50% tersebut, maka domba calon hewan kurban itu maksimal 2 minggu sudah ada di kandang Yayasan Wahdini dan sudah bisa dilihat. Dari sejak itu bisa dilihat kapanpun, 24 jam ya, asal siap datang ke sini. Dan bahkan bahkan kita akan adakan review setiap, ya paling lama sebulan sekali atau 2 minggu sekali nanti. Paling cepat 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Ya, untuk domba-domba calon hewan kurban itu. Jadi kapan lagi bisa mendapatkan kelebihan berkurban yang sangat luar biasa ini ya. Dan apa kelebihannya lagi, sahabat-sahabat sekalian? Kita berikan pakan benar-benar ekstra, terutama untuk penggemukan. Jadi siang hari makan hijauan, di malam hari makan fermentasi, yang nanti akan kami review semuanya ya, makanannya seperti apa, sehingga nanti di akhir ya, hewan-hewan kurban ini, calon hewan-hewan kurban ini nanti maksimal ya, bobotnya maksimal besar, dan insya Allah kami targetkan kalau dihargakan yang pasarannya itu nanti, mungkin kalau di luaran sana nanti itu bobot 1 tahun nanti itu harga paling murah mungkin 3,5 juta, bisa sampai 4 juta ya. Tapi di Yayasan Wahdini nanti 3 juta dengan bobot yang maksimal tersebut. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian ya, itulah program prospek amalan Yayasan Wahdini, program solusi pengadaan kurban amanah meluaskan niat. Jadi di situ ada kata meluaskan niat dari kepanjangannya itu. Meluaskan niat seperti apa? Jadi niatkan sahabat-sahabat yang mengikuti program kurban ini, pengadaan kurban ini, jangan hanya niat berkurban, akan tetapi niatkan juga untuk memberikan sebuah
donasi atau infak untuk operasional Yayasan Wahdini. Ya, karena keuntungannya itu memang untuk sebagian dari keuntungan itu untuk operasional di Yayasan Wahdini. Ya. Jadi niatnya adalah berkurban, 1, 2, juga niatkan bersedekah. Ya. Jadi sedekahnya itu bukan hanya saja dengan di sini peternakannya hidup, tapi nanti ada sedekah dari kotorannya juga. Ya. Jadi kotoran dari ternak ini itu kan nanti menghasilkan, dijual. Ya, dijual. Selama penitipan itu berarti itu pahalanya juga termasuk untuk yang berkurban. Ya. Yang menitipkan hewan kurban itu. Ya. Mungkin sebulan sekali kita kumpulkan, lalu kotoran-kotoran itu dijual untuk pupuk. Luar biasa kan? Jadi aksinya satu, tapi pahalanya lebih dari satu. Yang selanjutnya, niatkan bahwa ini memberikan pekerjaan bagi orang lain, ya. Karena otomatis nanti ada yang mengerjakan peternakan ini, ada pelaksana. Yang insya Allah pelaksana itu adalah orang-orang yang memang sangat membutuhkan pekerjaan. Ya, jadi dari situ saja sudah ada 3 keuntungan. Ya, ada 3 keuntungan. Belum lagi ketika nanti pas kurbannya, daging kurban juga sangat penuh berkah, dinikmati oleh orang-orang yang utamanya berhak mendapatkan, dan bahkan tetangga atau saudara dan seterusnya. Ya. Meski hewan kurbannya dititipkan di sini juga akan kami salurkan dengan profesional dan tentunya tepat sasaran seperti itu. Tapi bisa juga nanti setelah mendekati hari H kurban, hewan kurban yang dititipkan itu bisa diambil juga, ya. Jadi tidak mesti dikurbankan di tempat ini, ya, atau di Yayasan Wahdini. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian, ya, luar biasa. Nah, program ini kita akan garap profesional, ya. Ini cuacanya sangat panas, ya, jadi kurang fokus. Ya, walaupun di bawah pohon, ya, kita kelola dengan profesional. Artinya nanti ada MOU, ada perjanjian antara yang menitipkan hewan kurban dengan kami, ya, pihak kami pengelola. Ya, jelas nanti ada perjanjian, ya, ada surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya, tanggung jawab hewan kurbannya, terus hak dan kewajiban dari kedua belah pihak itu akan kita tuangkan dalam sebuah perjanjian, ya, dalam sebuah perjanjian program prospek amalan Yayasan Wahdini, program solusi pengadaan kurban amanah meluaskan niat. Itu jadi kepanjangan dari prospek amalan Yayasan Wahdini itu. Nah, semoga bisa menginspirasi, ya. Sekali lagi targetnya 20 orang. Nanti saya mungkin akan membuat penawaran, ya, terkait program ini. Sekali lagi, kita hewan kurbannya enggak fiktif, ya. Jadi setelah DP maksimal 2 minggu, hewan kurban kalau misalnya cuman ambil minimal 20, jadi 20 ekor itu sudah siap dilihat, ya. Dan nanti akan kita buat grup WA untuk mengkomunikasikan, untuk mereport, ya. Boleh, bisa request, ini saya mau lihat hewan kurbannya, kondisinya per hari ini seperti apa, ya, kita video kirim, ya. Dan insya Allah dengan demikian
bisa meningkatkan silaturahim, meningkatkan kepercayaan kita ya kedua belah pihak, dan mudah-mudahan program ini benar-benar multi solusi terhadap yang pertama dalam memberikan solusi beribadah ya, baik itu beribadah vertikal ataupun horizontal, dapat semua ya, dan juga bisa mengatasi masalah ekonomi dan masalah sosial. Itu target kami ya. Jadi mohon sebarluaskan rencana program ini. Jadi kami punya target bulan depan itu sudah mulai dikolektif ya. Kita mulai dikolektifkan. Dan tadi saya sampaikan minimal 20 kita kumpulkan dulu. Jadi bukan berarti saya daftar langsung bayar, tidak. Sudah 20 kami konfirmasi ini kita sudah ada 20 orang. Baru dibuka pembayaran DP 50% tadi. Dan 50%-nya dibayar saat paling lama itu H-7 hari raya Idul Adha-nya ya. Jadi seminggu sebelum hari raya Idul Adha sudah diadakan pelunasan seperti itu. Jadi itulah program yang akan kami laksanakan untuk masalah kurban ini ya, dan masalah peternakan, terkait peternakan lah ya, bukan masalah ya. Mohon maaf kalau kata-katanya atau diksi kata-katanya kurang tepat ya. Jadi ini memang saya bikin video ini dadakan ya, dadakan ketika lagi ngasuh sudah bikin video aja ya. Tadinya saya mau langsung bikin penawaran ya, penawaran nanti disampaikan ke beberapa teman-teman, beberapa kenalan, dan bisa disebarluaskan ya. Nah, saya pikir apa salahnya saya bikin sosialisasi di channel yang masif ini, motivatif dan inspiratif ya. Jadi alhamdulillah saudara-saudara sekalian, bahwa di Yayasan Madini sekarang kita sudah mulai, kalau bahasa orang Palembang itu, berguyur beternak lagi, yaitu kambing dan domba. Kami sudah menemukan formulasi pakan alternatif untuk ruminansia yang alhamdulillah sudah teruji, disukai oleh domba-domba dan kambing ya. Kambing kebetulan ada di atas itu ya. Boleh disorot ininya saja, arah saja tidak ya, jadi tidak di sini dan ada di atas ya. Jadi kita sekarang fokus ke peternakan kambing dan domba untuk usaha yang insya Allah prospek dan marketable ya, bisa untuk kurban, bisa untuk akikah, dan bahkan nanti kita jual untuk bibit ya. Jadi ini domba-domba yang ada sekarang ini ada 3 ekor, 2 ekor betina yang sedang bunting semua insya Allah ya, dan nanti mungkin mudah-mudahan secepatnya bisa melahirkan dan ada penambahan jumlah ya, dan bisa terus dikembangbiakan. Dan ada 1 ekor jantan ya, yang tadi usianya itu sekitar 6 bulanan, dan ini ada 1. Ini domba betina ini ada 2, ini beda jenis ya. Yang kuping pendek ini adalah sorot ya, kuping pendek itu domba keturunan domba Garut. Jadi domba priangan, ini mojan priangan ya, mojan priangan. Yang domba satu ini persilangan juga ya, kupingnya agak panjang, tapi dia saya nggak tahu persis ini jenis apa ya, belum saya pelajari lebih jauh ya. Tapi yang jelas yang kuping pendek itu adalah domba keturunan domba Garut atau domba priangan ya. Jadi kami ada mojan priangan di sini. Baik, sahabat-sahabat sekalian,
Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi ya bagi yang mau mengikuti program prospek amalan Yayasan Wadini ya, bisa datang ke Yayasan Wadini langsung untuk tanya-tanya, dan bisa juga kirim WA, kirim pesan via WA ya. Untuk penawarannya bisa kami sampaikan via WA nanti surat penawarannya, dan nanti kalau tertarik kita kirimkan juga perjanjiannya, hitam di atas putihnya yang akan kita tanda tangani bersama ya. Semoga prospek amalan Yayasan Wadini bisa menjadi solusi bagi kita semua, dan semoga program tersebut dapat mempertemukan kita bukan hanya di dunia saja, akan tetapi mempertemukan kita kembali di negerinya yang kekal abadi kelak, tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.